Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika dengan NIM C2186201016 dari kelas 3B Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan hasil dari rangkuman saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling yang berjudul Manajemen dan Kualitas Layanan Bimbingan dan Konseling. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama itu mengenai hakikat kualitas bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, kualitas berasal dari bahasa Latin yaitu qualis. Secara sederhana, kualitas sejatinya adalah bagian dari sesuatu. Pada bagian ini berkaitan dengan seberapa baik atau buruknya sesuatu tersebut. Yang kedua, ada karakteristik tentang sesuatu atau seseorang. Yang ketiga, ada nilai atau keunggulan dari sesuatu tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kualitas secara historis. Yang pertama itu berkaitan dengan praktek industri atau perkembangan di dunia industri. Yang kedua, tentang persaingan di negara-negara besar. Yang ketiga, muncul perkembangan kajian mengenai kualitas serta kemunculan TQM. Nah, agar bisa diterima di pasar, maka kita harus mengontrol kualitas itu sendiri dari mulai proses produksi. Karena sebelum dipasarkan pasti ada pengontrolan terakhir, bahkan sampai ada divisi khusus di setiap perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses produksi sampai pada tahapan akhir. Selain itu, ada juga esensi kualitas itu sendiri, merupakan kesesuaian karakteristik dari sesuatu dengan kebutuhan dari penggunaannya. Pada bagian ini terdapat kualitas produsen dan juga kualitas konsumen. Pada bagian kualitas produsen berkaitan dengan pengukuran dan juga kesesuaian hasil dengan spesifikasi atau standar. Lalu ada kualitas konsumen yang berkaitan dengan kepuasan serta menyenangkan para pelanggannya. Nah, selain itu juga ada urgensi menurut Salis. Urgensi menurut Salis dalam konteks pendidikan itu ada 4 hal yang menjadi kenapa harus memperhatikan kualitas tersebut. Yang pertama itu sebagai landasan moral. Nah, sebagai seorang pendidik harus mempunyai nilai moral untuk menjaga kualitas proses pembelajaran ataupun layanan yang diberikan. Sehingga jika pendidik tidak menjaga kualitas, maka itu sudah melanggar moral tersebut. Yang kedua adalah landasan profesionalisme. Nah, seorang pendidik adalah wilayah profesional, pasti ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sehingga diawali dengan bagaimana kita menjaga profesionalisme tersebut. Yang ketiga ada aspek kompetitif. Jika sudah punya kualitas dan sesuai dengan kualitas sebenarnya, aspek kompetitif ini akan menjadi motivasi bagi para pengelola lembaga untuk bersaing secara sehat. Karena mereka menunjukkan kualitasnya masing-masing. Yang keempat itu ada akuntabilitas. Pada bagian ini harus mempunyai sistem manajemen yang baik. Para pelakunya harus tertib secara administratif serta bisa mempertanggungjawabkan dan mau menerima masukan dari hasil monitoring, evaluasi, dan juga supervisi. Nah, kemudian ada 3 hal yang sering muncul terkait dengan kualitas. Yang pertama itu terdapat quality control yang berkaitan dengan standar berdasarkan hasil riset, kemudian mendeteksi, memilah dan juga memilih apakah produknya itu baik atau tidak, sehingga nantinya bisa dieliminasi jika ada yang tidak sesuai dengan standar tersebut. Lalu ada quality asuransi atau lembaga penjaminan mutu yang berkaitan dengan standar yang disusun untuk menjaga produk yang dihasilkan. Lalu yang ketiga ada total quality yang berkaitan dengan bagaimana menggabungkan seluruh proses penjaminan mutu secara keseluruhan dengan cara menciptakan kualitas itu dengan konteks kualitas budayanya dan bagaimana peningkatan secara berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kita perlu memicu pada UU SPN yang berlaku untuk mengembangkan kemampuan,
membentuk watak serta peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkembangnya potensi peserta didik. Serta tidak lupa juga dalam melakukannya itu harus dengan cara beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta dapat mempertanggungjawabkannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.